Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni puasa Ramadan. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Ayah, bunda dan ananda rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah saya akan sedikit menyampaikan tentang kultum singkat yang bertemakan tentang hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan secara istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan puasa Ramadan ini adalah diwajibkan atas kaum muslimin dan muslimat sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka puasa adalah merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya ada hal-hal yang menjadikan puasa kita batal. Ada beberapa hal yang menjadi sebab puasa kita menjadi batal. Adapun hal-hal yang pertama, ayah bunda dan ananda, yang menjadikan puasa kita menjadi batal, yaitu makan dan minum. Ketika di antara kita makan dan minum secara sengaja, maka hal ini menyebabkan puasa kita menjadi batal. Namun berbeda dengan ketika misalkan kita lupa, kita makan ataupun minum dan kita dalam keadaan lupa, maka hal ini tidak menyebabkan kita ataupun puasa kita menjadi batal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, orang-orang yang lupa pada saat puasa dia minum ataupun makan, maka sempurnakanlah puasanya, dan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini jelas bahwa orang yang lupa dia makan dan minum pada saat dia berpuasa, maka puasanya tidak menjadi batal. Kemudian hal yang kedua yang menyebabkan puasa seseorang menjadi batal, yaitu berhubungan badan antara suami istri pada saat bulan Ramadan. Ketika ada suami istri yang melakukan hubungan badan pada saat Ramadan, maka hal ini tentu menjadi sebab puasa mereka batal. Maka mereka wajib mengganti puasa mereka di luar bulan Ramadan, dan mereka harus membayar kafarat. Dan dari kafarat ini ada 3 kafarat yang bisa dipilih di antara salah satunya. Adapun yang pertama, kafarat yang pertama yang bisa dipilih, yaitu dengan cara
memerdekakan budak. Namun jikalau tidak mampu, maka bisa dengan cara berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan jikalaupun tidak mampu, maka bisa memberi makan 60 fakir miskin luar bulan Ramadan, dan mereka harus membayar kafarat. Dan dari kafarat ini ada 3 kafarat yang bisa dipilih di antara salah satunya. Adapun yang pertama, kafarat yang pertama yang bisa dipilih yaitu dengan cara memerdekakan budak. Namun jikalau tidak mampu, maka bisa dengan cara berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan jikalaupun tidak mampu, maka bisa memberi makan 60 fakir miskin. Ayah bunda dan ananda yang saya banggakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal yang ketiga yang bisa menjadikan puasa kita batal, yaitu muntah disengaja. Ketika ada seseorang, dia sengaja memasukkan sesuatu pada mulutnya, kemudian dia muntah, maka hal ini juga menjadi sebab puasanya menjadi batal. Namun sebaliknya, ketika dia muntah dan itu bukan karena kesengajaan, melainkan karena ada udzur syar'i seperti sakit misalkan, maka puasanya menjadi tidak batal. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seseorang yang muntah bukan karena sengaja, maka puasanya tidak menjadi batal dan dia tidak wajib menggantinya. Namun sebaliknya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang sengaja muntahnya, maka dia wajib mengganti puasanya. Ayah bunda dan ananda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal yang keempat yang menjadikan puasa kita menjadi batal, yaitu keluar mani yang disengaja. Keluar mani yang disengaja yang disebabkan terjadinya sentuhan antara laki-laki dan perempuan, maka ini juga menjadi sebab puasa seseorang menjadi batal. Atau misalkan sengaja melakukan masturbasi ataupun onani, maka hal ini juga menjadi penyebab batalnya puasa seseorang. Namun berbeda dengan halnya orang yang keluar mani yang disebabkan mimpi basah, maka ini dikategorikan tidak membatalkan yang bukan karena kesengajaan. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan ananda yang Ustaz banggakan. Kemudian hal yang kelima yang menjadikan puasa seseorang itu menjadi batal, yaitu disebabkan karena haid ataupun nifas. Seseorang perempuan misalkan atau ibu-ibu yang kemudian dia menjalani puasa Ramadan, kemudian tiba-tiba dia datang bulan ataupun nifas disebabkan karena melahirkan, maka pada saat itu puasanya juga menjadi batal dan mereka wajib mengganti puasanya sesuai dengan jumlah haidnya ataupun masa nifasnya untuk mengganti puasanya pada saat mereka datang haid ataupun nifas. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta ananda yang Ustaz banggakan, kemudian hal-hal yang keenam yang bisa menjadikan puasa kita menjadi batal, yaitu disebabkan karena murtad. Seseorang yang murtad, dia keluar dari Islam, atau misalkan disebabkan karena dia mengingkari terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari akan syariat Islam, menentang akan syariat Islam, maka pada saat itu pula puasanya menjadi batal ketika dia melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian hal yang terakhir yaitu hal-hal yang menyebabkan puasa kita menjadi batal, yaitu disebabkan karena gila.
Ketika seseorang berpuasa kemudian tiba-tiba dia mengalami ataupun disebabkan ataupun menjadi gila, maka puasanya juga menjadi batal. Karena puasa ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah baligh, yang sudah berakal, dan tidak diperuntukkan bagi mereka yang gila. Oleh karenanya maka mudah-mudahan kita semuanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik, dengan maksimal, dengan memperhatikan hal-hal yang menyebabkan puasa kita menjadi batal. Demikianlah yang dapat Ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk anak pribadi dan untuk ayah bunda dan ananda. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.